Kita menjualnya ya lepas HP lah, itu 4 bulan itu kita jual 10 juta per ekor. Jadi kalau sepasang 20 biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanto Lurisai. Saya punya usaha peternakan kambing namanya Lurisai. Jadi orang banyak menyebutnya Yanto Lurisai. Saya beralamatkan di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dari awal pertama dulu kita mengembangin kambing Etawa yang untuk kontes. Cuman setelah 12 tahun kita pindah menjadi kambing perah. Ditambah juga kita ngembangin kambing jenis Nigerian Dwarf ini, kambing mini yang mulai kita kembangkan sudah hampir 3 tahun ini. Kenapa saya punya kambing Nigerian ini? Sebenarnya kejadiannya nggak sengaja. Jadi waktu kita main ke salah satu kandang temen yang dia memang punya kambing koleksi lah istilahnya. Di antaranya salah satunya kambing Nigerian ini. Saya memang belum pernah melihat kambing Nigerian ini. Kambingnya mini, kecil-kecil, lucu, dan dia tingkah lakunya pun agresif juga. Jadi ini yang sering kalau kita lihat di luar negeri itu dia yang ditebing, anaknya diambil sama elang itu. Nah, kambing ini. Dan kambing ini bisa kita buat jinak dengan cara sewaktu dia lahir kita pisah dengan induk, kita kasih minum air susunya dengan dot. Nah, kalau dia interaksi dengan kita 4 bulan gitu aja, selama dia minum susu itu nanti dia akan jinak dan dia akan nurut sama kita seperti anjing gitu. Kita kemana dia ikut gitu. Jadi kambing Nigerian ini ciri-cirinya memang salah satunya adalah kambingnya kecil. Dia itu walaupun kecil tapi tanduknya panjang ini. Tanduknya panjang. Dan dia punya muka itu cekung. Terus matanya ini menonjol. Ada di Indonesia itu ada kambing kerdil juga namanya kambing kacang lah. Itu banyak beredar di daerah Jawa Barat, di daerah Banten itu banyak. Cuman beda kalau kambing kacang tanduknya kecil. Dan dia walaupun kecil kakinya agak panjang. Kalau kambing Nigerian ini kakinya pendek. Kambing ini bukan kambing konsumsi karena memang kambing ini kan harganya masih mahal karena masih langka. Jadi kalau dikonsumsi dagingnya sedikit banget ini, kalau kecil segini disembelih hanya untuk 3 orang habis nanti nggak pas lah. Karena kambing konsumsi itu ciri-cirinya kan dia punya daya pertumbuhan yang bagus, dagingnya banyak kayak kambing bur lah, atau kambing Jawa Randu atau kambing Etawa itu bisa. Kambing itu kan dia minum susu induk itu paling enggak sampai umur 4 bulan. Cuman kalau memang ada pesanan orang mau beli anakan yang jinak, itu memang dari kecil udah kita pisah dengan induk. Terus kita kasih minum susunya dari dot. Umpama pembeli itu maunya dia beli kecil, ya enggak apa-apa, nanti kita kasih kecil, nanti kita kasih caranya untuk dia ngasih minum susunya dan sebagainya. Tapi paling baik tetap susu kambing, jangan susu sapi, itu akan lebih sehat. Itu nggak apa-apa, nanti dia akan jinak. Dan rata-rata pemesan dari konsumen yang lain yang ada sekarang ini, dia rata-rata mintanya kecil karena lucu masih. Biasanya dipiara di halaman rumah atau untuk hiasan di villa. Atau banyak juga yang tempat-tempat wisata itu beli ada 10 ekor, 7 ekor untuk hiasan di tempat wisata. Atau kemarin kebun binatang ada juga yang membeli 7 ekor juga. Kambing ini kambing hias memang. Harga kita menjualnya ya lepas HP lah. Itu 4 bulan itu kita jual 10 juta per ekor. Jadi kalau sepasang 20 biasanya. Kambing Nigerian ini perawatannya sangat mudah ya. Dia adaptif banget, baik itu lokasi, tempat atau makanan. Dia makan apapun bisa, makan jenis-jenis daun, jenis rumput itu sama. Jadi perawatannya hampir mirip dengan kambing biasa. Cuman ini lebih mudah lah malah. Nah, terus karena di sini kita koloni dengan pejantan, otomatis untuk kebuntingan dan ini gampang, dia kawin sendiri, asal birahi kawin, nanti bunting lahir di sini, berkembang biak di sini, dan ini jarang kita ini. Terus jarang sakit kambing ini, ya sangat kuat lah imunnya. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang belum pernah ternak kambing dan ingin ternak kambing Nigerian itu, yang penting kita siapkan pakan dulu, dimana pakan itu sama dengan kambing biasa. Walaupun itu nanti dengan sistem diawetkan silase atau kita pakai rumput segar itu enggak masalah. Terus sebisa mungkin ditambah konsentrat untuk menjaga dia supaya pemenuhan nutrisinya cukup gitu. Jangan hanya serat atau hijauan aja, jadi tambah konsentrat.
mau pakai konsentrat kambing perah atau konsentrat kambing penggemukan tidak masalah. Terus untuk sistem perkandangannya kalau bisa seperti ini, jadi diumbar aja, jangan di kandang. Seumpama nanti mau di kandang, tapi setiap hari sekali, entah itu 1-2 jam harus dilepas, supaya nanti kalau ada induk atau betinanya yang birahi, si jantannya tahu dan akan kawin. Kalau tetap di kandang baterai satu-satu tuh nanti kita nggak tahu kalau itu birahi mau kawin atau apa. Saya yakin bahwa kambing Nigerian ini kan belum banyak yang orang yang mengembangbiakkan. Jadi kita berusaha atau berbisnis di ceruk yang sempit tapi kita sendirian gitu. Otomatis pangsa pasarnya jadi luas karena setiap orang yang mau beli kambing ini rata-rata ya mesti tujuannya ke sini sekarang. Segmen ini ke depan juga semakin banyak orang mencari karena sekarang orang banyak yang udah tahu tentang kambing ini untuk dihias, untuk kambing hias yang bisa ditaruh di tempat-tempat wisata. Sekarang dengan maraknya tempat wisata yang alam gitu, orang sudah mulai melirik kambing ini untuk disandingkan dengan dia atau memelihara rusa, memelihara merak, atau mini zoo lah yang orang sering mencari itu. Jadi masih banyak dengan maraknya tempat-tempat wisata alam ini, saya yakin nanti pasarnya masih bagus. Untuk sukses itu nggak seberapa besar kita punya modal, tapi seberapa besar kita punya niat yang kuat, baik itu untuk mencari ilmu, baik itu untuk silaturahmi, baik itu untuk keinginan beternak ini. Asal kita kuat, kita pasti sukses. Saya bisa mengatakan demikian karena saya pun dulu berawal dari istilahnya orang yang tidak punya modal, merangkak dari kambing 2 ekor menjadi 5 ekor, 10 ekor. Karena saya sungguh-sungguh dan saya istilahnya itu fokus untuk ternak kambing ini, kita mencari ilmu kemana-mana. Alhamdulillah sekarang kita bisa dikatakan investasi kita yang dari tahun 2006 sampai sekarang itu udah beratus-ratus kali lipat. Yang dulu 2 ekor sekarang udah ratusan, yang dulu nggak punya kandang sekarang kandangnya udah luas. Bahkan kita bisa mengadakan pembuatan kandang di setiap tahunnya itu pasti dengan membeli lahan baru, membuat kandang baru, itu tiap tahun pasti berkembang. Dan salah satu yang menjadikan ternak kambing ini sangat baik dilakukan untuk anak-anak muda di pedesaan adalah kita memelihara makhluk hidup yang dimana investasi ini berkembang, bertumbuh dan berkembang. Jadi kita umpamanya punya kambing kecil-kecil 5, kita pelihara setahun jadi besar, setahun lagi beranak, terus akan berkembang. Hanya kita tunggu waktu, kita pelihara, investasi kita tanpa ditambah pun akan banyak. Jadi kalau kita usaha itu, kalau saya itu malah justru kebalik dengan teori yang ada itu, kita membuat planning, kita merencanakan ini itu sampai ke pemasaran. Kalau saya yakin bahwa pasar itu akan tercipta kalau kita punya barang banyak. Tapi kalau kita punya barang cuma 2-3 ekor ya nggak ada pasar. Tapi kalau kita punya ratusan ekor di dalam kandang kita, dalam lokasi usaha kita, orang itu akan datang untuk membeli karena mereka tahu bahwa kita punya kambing banyak pasti dijual. Dan itu yang saya perbuat dari dulu sampai sekarang seperti itu. Dulu waktu saya kambingnya di bawah 10 ya nggak ada orang beli kambing. Begitu kambing saya 50, 100 lebih, orang sekarang berduyun-duyun sini beli kambing. Bahkan istilahnya kalau zaman sekarang kan kita bisa menjual lewat media sosial, online itu bisa juga. Yang penting kita punya brand, kita punya spesialisasi dalam usaha kita. Makanya kita ternak kambing perah ya udah kita perah, kita pedaging, kita kambing Nigerian, kita kambing domba, kita pelihara domba. Satu aja jenis. Ini banyak juga anak-anak yang sekarang ini karena dia punya modal, semua jenis kambing dia pelihara. Itu justru yang menghambat untuk kita untuk cepat sukses gitu. Tapi kalau kita spesialisasi ternak kambing kontes itu, ya udah isinya kambing kontes semua. Ternak kambing perah isinya perah semua. Jangan banyak memelihara jenis. Bahkan sekarang saya sudah bisa membina ada lebih dari 20 mitra. Kita dampingi, bisa dikatakan sekarang mitra saya 20 orang itu sudah sukses semua, sudah mandiri, udah usaha di rumah masing-masing, mempunyai penghasilan tetap. Dan usaha kambing ini, kambing 1 beranak 2 itu salah satu usaha yang bisa kita katakan matematikanya yang satu untuk biaya perawatan, yang satu untuk untung, itu pasti. Jadi kita nggak usah takut, market udah sudah sediakan,
Terus yang penting kita punya niat yang kuat, fokus, dan yakin akan usaha yang kita jalani. Saya membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk teman-teman anak-anak muda yang ada di Indonesia ini. Kalau ingin usaha kambing atau ingin beternak kambing itu, apabila ingin berkunjung ke Lurisai, saya mempersilahkan. Bahkan kita menyediakan tempat khusus untuk sharing. Bahkan kalau nanti lokasinya memang dekat-dekat dari kandang Lurisai ini, bisa kita join, gabung dalam kemitraan, kita dampingi lah istilahnya. Atau memang nanti kalau jauh ya kita bisa lewat WhatsApp atau lewat media sosial bisa. Semua media sosial saya adalah Lurisai namanya. Jadi silahkan mengakses, dan nanti kalau mau istilahnya telepon atau WhatsApp bisa di nomor 081 328 171762. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa tonton terus YouTube videonya Cap Capung, subscribe dan like sebanyak mungkin. Oke.